sebentar lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya nih belajar? Ya, mentil aja Kak. Ya. Semangat Bu. Syukur alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi senang sekali Bu Deni bisa bertemu kalian dalam acara Google Meet ini meskipun hanya seminggu sekali, namun saya harap pembelajaran ini dapat menimbulkan makna pada kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar ya nak. Nah, kalian tentu dalam kehidupan sehari-hari biasa dan sering mengamati ketika kita membuka dan menutup pintu. Kemudian kalian juga sering melihat ibu-ibu atau wanita-wanita yang suka memakai sepatu high heels. Kemudian kalian juga mungkin sering mengamati papan nama dari plang dokter praktek seperti itu ya, atau apa namanya papan-papan nama di toko-toko itu. Nah, itu konsepnya adalah kesetimbangan benda tegar, memanfaatkan kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi seperti itu. Kok bisa ya gitu atau apa? Bagaimana itu Bu? Kok bisa memanfaatkan ilmu fisika? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video kita secara bersama berikut ini. Nah, di classroom, di bagian classwork, ini Bu sudah masukkan video tentang momen gaya torsi ya. Nah, ayo kita tonton bersama. Layar Bu Deni kelihatan? Kelihatan Bu. Baik. Kelihatan Bu. Sekarang tolong disimak ya, siapkan bukunya, jika ada yang penting boleh dicatat. Kita tonton bersama dulu pembahasan tentang konsep momen gaya atau torsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas torsi secara demonstrasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas torsi secara teoritis. Apa Mbak? Selamat menyimak. Iya itu. Torsi atau momen gaya adalah gaya yang dikerjakan pada benda sehingga membuat benda berputar pada sumbu putarnya. Torsi memiliki persamaan umum tau sama dengan F cross D, dengan tau adalah torsi, satuannya adalah Newton meter, F adalah gaya, satuannya Newton, dan D adalah lengan gaya, satuannya adalah meter. Torsi adalah besaran vektor sehingga kita harus memperhatikan arah putarannya. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Torsi memiliki banyak variasi. Namun, kita dapat menyederhanakannya menjadi 3 kasus berdasarkan letak gaya dan lengan gayanya. Kasus pertama adalah kasus ketika lengan gaya tegak lurus terhadap gaya. Pada kasus 1A, kita misalkan ada sebuah papan yang memiliki sumbu putar, yaitu lingkaran warna hitam, di salah satu ujungnya. Kemudian, di ujung papan lainnya, kita berikan gaya sebesar F ke arah bawah. Berdasarkan demonstrasi yang kita lakukan sebelumnya, papan akan berputar searah dengan jarum jam. Lengan gaya adalah garis yang tegak lurus terhadap gaya. Dengan demikian, lengan gaya dapat kita posisikan di sini karena garis yang kita pilih haruslah garis yang menghubungkan gaya dan sumbu putar serta tegak lurus dengan gaya. Persamaan umum tau sama dengan F cross D dapat kita gunakan
dan torsi akan bernilai negatif karena arah putarannya searah jarum jam. Pada kasus 1B, kondisinya sama dengan kasus 1A, namun sekarang gayanya kita arahkan ke atas. Berdasarkan demonstrasi yang kita lakukan di awal, papan ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Lengan gaya adalah garis yang menghubungkan gaya ke sumbu putar dan tegak lurus dengan gaya. Dengan demikian, kita dapat membuat lengan gayanya di sini. Rumus tau sama dengan F cross D masih dapat kita pakai dan torsi bernilai positif karena arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Sekarang, kita beralih ke kasus 1C. Pada kasus ini, kondisi papan tetap sama dengan sumbu putar berada di salah satu ujungnya. Bedanya sekarang, gayanya tidak diletakkan di ujung papan lagi. Gayanya diletakkan pada posisi tertentu pada papan, seperti gambar. Akibat gaya ini, papan akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, karena lengan gaya adalah garis yang menghubungkan antara gaya dan sumbu putar, serta harus tegak lurus dengan gaya, kita akan buat lengan gayanya di sini. Hal ini berbeda dari kasus 1A dan B, karena sekarang posisi gaya kita tidak di ujung papan lagi, sehingga lengan gayanya mengikuti letak gaya. Persamaan tau sama dengan F cross D dapat kita pakai, dan tau bernilai negatif karena arah putarannya searah dengan jarum jam. Kasus 1D hampir sama kondisinya dengan kasus 1C, hanya saja sekarang arah gayanya ke atas, sehingga papan akan berputar berlawanan arah jarum jam. Lengan gaya tetap menghubungkan gaya dan sumbu putar, serta tegak lurus terhadap gaya. Persamaan tau sama dengan F cross D tetap kita pakai, dan tau bernilai positif karena arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang kita akan membahas kasus kedua, di mana gaya membentuk sudut theta terhadap lengan gaya. Pada kasus 2A, kita tetap menggunakan papan yang sama dengan sumbu putar di salah satu ujungnya. Nah, gaya yang diberikan pada papan membentuk sudut theta terhadap papan. Jika kalian menemukan kasus seperti ini, segera lakukan proyeksi gaya ke arah sumbu Y, dan gaya hasil proyeksi ini kita namai F sin theta. Gaya F sin theta inilah yang akan kita pakai. Jadi, kita tidak akan memakai gaya F lagi. Karena gaya F sin theta, papan akan berputar searah jarum jam. Lengan gayanya kita buat agar dapat menghubungkan sumbu putar dengan gaya F sin theta, serta harus tegak lurus terhadap gaya F sin theta. Dengan demikian, lengan gayanya kita buat sekarang, karena gaya yang kita pakai adalah F sin theta, maka rumus yang kita gunakan berubah menjadi tau sama dengan F sin theta cross D. Torsinya bernilai negatif karena arah putarannya searah jarum jam. Kasus 2B juga memiliki papan yang sama, namun gayanya terletak di bagian atas dan membentuk sudut theta terhadap papan. Sama seperti tadi, kita juga harus memproyeksikan gaya ini ke arah sumbu Y seperti ini, dan menamai gaya hasil proyeksinya sebagai F sin theta berdasarkan aturan trigonometri. Karena gaya F sin theta ini, papan akan berputar berlawanan arah jarum jam. Lengan gayanya harus menghubungkan gaya F sin theta dan sumbu putar,
serta tegak lurus terhadap F sin theta. Dengan demikian, lengan gayanya dapat kita gambarkan seperti ini. Rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan F sin theta cross D, dan torsi bernilai positif karena arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Kasus 2C tidak jauh berbeda dengan kasus 2A dan 2B. Jika gaya membentuk sudut theta seperti pada gambar tersebut, kita harus membuat proyeksinya seperti ini. Lalu akibat gaya proyeksi F sin theta ini, papan akan berputar searah jarum jam. Lengan gaya dapat kita gambarkan seperti ini. Rumus yang kita pakai tetaplah tau sama dengan F sin theta cross D, dan tau bernilai negatif karena arah putarannya searah dengan jarum jam. Kasus 2D juga dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Setelah gaya diproyeksikan, kita dapat mengetahui arah putaran papan dan lengan gayanya. Rumus yang dipakai tetap tau sama dengan F sin theta cross D, dan tau bernilai positif karena arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Pada saat kita melakukan demonstrasi, terlihat ada beberapa kali papan tidak berputar meskipun gaya telah diberikan. Pada kasus gaya tidak dapat memutar papan, torsi menjadi bernilai 0. Pada kasus 3A berikut ini, terlihat gaya diberikan dengan arah yang sejajar terhadap sumbu putar, sehingga kita tidak dapat menemukan garis manapun yang tegak lurus terhadap gaya, sekaligus dapat menghubungkan gaya ke sumbu putar. Karena tidak ada lengan gaya, torsi bernilai 0. Pada kasus 3B, terlihat bahwa gaya berhimpit dengan sumbu putar. Seperti yang telah kita demonstrasikan juga, gaya ini tidak akan dapat membuat papan berputar karena lengan gayanya tidak ada. Sehingga torsi juga bernilai 0. Itulah penjelasan mengenai torsi secara teoritis. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini ya, biar kita bisa belajar fisika bareng-bareng secara gratis dan seru. Baik, dari video yang kita tonton tadi, adakah yang ingin kalian diskusikan atau yang ingin kalian kemukakan? Silahkan jika ada. Silakan Nak, jika ada. Boleh dibuka mikrofonnya dan berbicara. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Deni sedikit ulas ya. Kalian tadi sudah menyaksikan video tentang momen gaya atau disebut juga torsi, di mana torsi atau momen gaya itu merupakan kalau secara matematisnya itu perkalian antara gaya dengan lengan gaya, di mana gaya yang dipakai adalah gaya yang tegak lurus terhadap poros seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pengertian fisikanya, momen gaya atau torsi itu adalah penyebab benda berputar atau bergerak seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan benda berputar itu dinamakan dengan torsi. Seperti itu. Baik, dari ringkasan tadi, jelas tidak tentang momen gaya? Atau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Ada? Kalau belum ada, kita bisa melihat contoh soal momen gaya. Namun kalau ada, silahkan kemukakan tentang
Apa yang kalian lihat? Bagaimana? Ada? Ada atau tidak? Komunikatif ya nak, kita komunikatif. Bagaimana nih? Ada yang ingin dikemukakan dari yang sudah ditonton tadi? Silakan, kalau ada Bu Deni tunggu, kalau nggak ada dijawab tidak atau bagaimana? Tidak, Bu. Kalau ada, dikemukakan. Kalau tidak, maka Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. apa namanya kehilangan koneksi sebentar. Baik, kita akan saksikan contoh video, contoh soal momen gaya ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Kelihatan ya layarnya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Jika masa bakal sebuah program dan kesempatan kerja semaksimal, masa percepatan kerja 10 meter diskon kuadrat, namun gaya di tersebut berlawanan arah yang diselenggarakan pengendal. Nah, mencari arah nilainya dan arah batang panjangnya 1,2 meter, berarti pusat masanya di titik O ya, tengah-tengahnya. Dan kedua 0,6 meter dan 0,6 meter. 0,6 meter ini harus dibagi dua lagi. Ada titik B-nya di sini. Oh iya iya. Meter B ke Nah, 0,3 meter. oh juga ya kalian sih. Batang punya masa 3,2. Ya kayak berat. Kayak berat itu arahnya. Oke kalau gitu ya. Ke bawah. Enggak lah. Iya. M Belum Misalnya adalah dimudahin lagi belum. Tunggu aja, nanti kamu pangling nanti kalau udah ayah ini lagi. ada teks 1 Iya. ya. Ya siapa dulu? Saya teks 2 misalnya 24 F2 nya 3 Iya. kemudian di sini ada
ada gaya F. Dan tiganya besarnya Terus apa kan tadi? 20 Apa kan tadi? terhadap horizontal. Ah, Supaya tegak lurus dengan batangnya. ya itu kan obat itu nah. Itu obat itu. Daun salam sama serai itu obat itu. Ya. Sin Yes ya. berarti 20 dikali setengah. Tapi A ke O 0,6 meter. 0,6 meter ya. Itu saja. Oke, gitu aja nah ya. O ke B Oke. 0,3 meter. Di O ada gaya juga ya. Gayanya gaya berat. Dikasih pasti. 30 meter. B ke C 0,3 Apa itu? meter. Karena ditanya terhadap titik Rahasia lagi. B, momen gaya di titik B. Jadi berapa momen gaya? Seraya kan, tidak seraya. Berarti B sebagai apa? B sebagai poros. Iya, iya. Iya, B oke. sebagai poros. Sehingga Iya, iya. titik tumpunya ke porosnya itu kan sama makanya B. Sehingga ada gaya, ada lengan gaya. Yang dimaksud lengan gaya, jarak dari gaya Ini kan dia nggak mau ya, nggak jujur lagi, bukan biasa. gaya ini berarti B sebagai poros. Nanti aku mau panggil nama kita. Patokannya nanti ada patokan arah. Positif itu searah jarum jam, kalau negatif berlawanan arah jarum jam. Jadi patokannya ini beda-beda ya setiap guru. Ada yang negatif searah, ada yang positif searah. Kalau saya menggunakan positif searah, searah jarum jam. Searah, searah jarum jam. Nah, Lengan F1 hari Kamis juga di sepi ya Mbak Susi ya. 0,6 tambah 0,3. Lengannya lengan siapa? Lengan 0,6 ditambah dengan 0,3 jadinya 0,9. O ke B lengan si B R si B ya misalnya berapa? 0,3 meter. Nah dari sini ke sini, dari C ke B itu lengannya siapa? Lengannya gaya 3 0,3 meter. Nah sedangkan F2 nggak punya lengan, nah pas di poros. Jadi F2 nya bernilai baru kita putar ke terhadap B. B ditekan, batangnya diputar, tarik ke bawah. Sehingga nanti berputarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi momen gayanya akan bernilai. Si W juga seperti itu, akan berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga akan bernilai. F3Y juga seperti itu, akan berlawanan dengan arah jarum jam. Belum ada. Gayanya nih. Nah, besarnya berapa? Kita cari nilai arahnya juga ya. Sigmato GP yang punya lengan hanya F1, W, dan E. Jadi min dia. F1 min, F1 kali lengannya R1 min, W lengannya dia RW min F3Y lengannya R3 berarti minus 20 kali 30 kali 30 kali 18 kurangi 9
Ini berdasarnya di pasar 80. Kira tadi? Hah? Ini sama baik ya? Gue enggak beli di pasar juga. Cepet tapi. Jadi tahu seperti arahnya kemana? Tapi berlawanan modelnya juga dengan arah putaran jarum. Baik, tadi kalian sudah lihat contoh soal daripada momen gaya ya. Nah, kira-kira sudah ada sedikit bayangan belum sih? Oh, ternyata kesetimbangan benda tegar momen gaya itu seperti itu gitu, torsi ya. Jadi kalau kalian merasa, kok sulit ya Bu Deni? Oh ya, memang pembelajaran fisika khususnya kesetimbangan benda tegar atau dinamika rotasi ya, momen gaya segala macam itu sulit ya nak ya. Kalau kalian dulu pernah belajar di kelas 1 hukum Newton, ini memang lebih sulit. Tetapi ya kalau kalian belajar, saya yakin tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang sulit seperti itu ya. Jadi kalau misal kalian merasa tidak jelas, bisa ditanyakan. Kalau masih belum paham, boleh diulangi videonya di classroom-nya. Kemudian kalau masih belum jelas juga, boleh video call Bu Deni lewat WA atau lain sebagainya, boleh bertanya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu. Silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ditanya dijawab, Nak. Ada tidak? Hah? Belum ada. Masih bingung ya, belum terbiasa kan ya. Belum terbiasa ya belajar dengan seperti ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan. Jadi kalian nanti kalau memang belum paham setelah pembelajaran ini, video yang di classroom-nya bisa diulang-ulang gitu ya. Dan kalau kalian membutuhkan pembelajaran sumber yang lain, itu kalian bisa seperti kata Bu Deni, mencarinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal nih ya, ayo kita ke rumah belajar yang kemarin ya. Rumah belajar. Kita ketik di Google-nya, kemudian ketika sudah muncul, klik portal rumah belajarnya. Kita kemarin login seperti itu ya. Karena kita sudah punya akun belajar, kita masuknya dengan akun belajar.id. Nah, setelah masuk, nih, di sini kalian bisa pilih yang ada tanda kiri garis 3 di sebelah kiri, itu kita klik, kita cari yang untuk SMA. Kamu di sini nggak paham? Kita cari yang untuk SMA, kemudian di atas ini kita bisa pilih kelasnya, kelas 11, kemudian mata pelajaran fisika. Kita cari mata pelajaran fisika, nih, udah ketemu. Nah, kalian bisa lihat mana nih video-video yang tentang kesetimbangan benda tegar. Kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian paling sesuai dengan kalian. Nih, ada Pak Robi ya, kesetimbangan benda tegar. Kemudian ini ada titik berat, nih ada Ibu daripada yang lainnya. Kemudian nih kan ya, nanti kalian bisa lihat video-video ini ya di rumah ya. Kapan saja, di mana saja, mana yang kalian sukai gitu. Begitu juga dengan sumber belajar lainnya. Di sini ada webnya ya nak ya. Jadi webnya pun bisa kalian cari mana yang sesuai dengan kesetimbangan benda tegar di sini. Nanti kalian cari ya. Nah, baik. Di sini ada juga laboratorium maya yang Bu Deni katakan kemarin ya kan. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke laboratorium maya. Nah, agar enaknya kan kita cari kelasnya ya. Sebentar, ini masih loading seperti ini. Nih, jadi lihat selengkapnya ya, kita lihat. Nah, di sini kita bisa pilih ketika klik, kita di sebelah kanan ada pilihan SMA. Maka kita pilih yang fisika SMA. Lihat
Lihat fisika SMA. Nah, di sini kita cari materi kesetimbangan benda tegar ada nggak nih kesetimbangan SMA. Nah, kita klik ya, Nak. Kita klik. Nah, ini kalian kalau akan melakukan praktikum, kalian tinggal klik lakukan percobaan sekarang. Kita klik. Nah, muncul. Nah, ini contoh kita praktikum di laboratorium Maya. Jadi kalau kalian ingin misalnya nih Bu Deni tambah nih beban satunya, masanya jadi 2 kg, dia kan ke kiri ya. Kemudian kalau ditambah 3 kg tuh lebih ke kiri lagi. Nah, misalnya nih yang ke kanan Bu Deni tambah misalnya 2 kg, 3 kg, nah dia jadi setimbang. Jadi konsep setimbang itu bisa dikatakan ketika ruas kanan dan ruas kiri itu besar bebannya sama dengan jarak yang sama, seperti itu ya. Nah, ketika jaraknya dirubah bagaimana nih? Kalau dirubah tuh ternyata dia jomplang gitu ya. Nah, kalau ini misalnya disamakan, nah dia setimbang. Jadi ketika jaraknya sama, bebannya sama, dia baru akan setimbang. Seperti itu ya. Kalian bisa coba-coba di sini. Nah, ini misalnya kalau mau dikecilin lagi jaraknya, nah seperti itu ya. Nah, misalnya ini kita kecilkan lagi, kita samakan, nah baru dia akan sama. Seperti itu. Nampak ya? Nampak. Nah, ini ya supaya kalian paham tentang konsep kesetimbangan, kalian bisa coba-coba praktikum di laboratorium Maya di rumah di saat waktu lenggang kalian gitu. Nah, baik, kita coba kembali ya. Ini uji kesetimbangan lab Mayanya kita tutup. Nah, jadi di situ kalian tadi di lab Maya sudah bisa melakukan percobaan yang nanti kalian bisa dalami sendiri di rumah ya, karena kalau mau di Google Meet semua kita nggak cukup waktunya. Karena pembelajar yang bertanggung jawab itu justru pembelajar yang dia secara mandiri, merdeka, lahir batin seperti itu ya, melakukan pembelajarannya sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kalian nanti bebas menonton video yang kalian sukai sesuai dengan materi, mau yang mana silakan kalian pilih. Boleh juga dengan laboratorium Mayanya, soal-soalnya juga bisa dicoba seperti itu ya. Di sini juga ada konten audionya juga, kalian bisa lihat-lihat ya. Nanti kalian buka-buka semua. Saya rasa kalian kemarin sudah paham seperti itu. Baik, sampai di sini ada ini tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, tidak, Bu. Kalau belum ya, ini di sini kan kita itu sebenarnya dalam satu semester ini kita punya tugas proyek nih, yaitu proyeknya ini adalah bisa membuat rancangan papan nama tadi berdasarkan konsep dinamika rotasi pilihannya. Boleh pembuatan maket rumah tahan gempa kalau untuk bab ini ya, dan itu proyeknya 5 bulan gitu. Jadi itu boleh dipilih, boleh tidak. Kalau kalian nggak mau yang ini, mau proyeknya nanti membuat pompa air di bagian fluida, boleh. Kalau belum mau sekarang, kalau mau yang sekarang juga boleh. Yang jelas di dalam satu semester ini kita punya satu tugas proyek yang tugasnya adalah ini gitu ya. Kalian bisa pilih atau proyek lain yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan Google Meet ini Bu Deni cukupkan. Namun setelah ini tolong kalian tuliskan di forum atau stream di classroom-nya apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Contoh, misal Bu Deni ya, menuliskan refleksinya begini. Pada hari ini saya sudah belajar tentang dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar subbab momen gaya, seperti itu. Momen gaya merupakan penyebab benda berputar ya. Momen gaya dirumuskan sebagai tau sama dengan F dikali dengan D, di mana F adalah gaya dan D adalah lengan gaya. Gaya yang dipakai di dalam rumus momen gaya adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap poros, seperti itu misalnya. Dan jadi kalian harus menuliskan apa yang sudah kalian dapatkan dan kalian pelajari pada hari ini. Boleh juga menuliskan begini, pada hari ini saya senang sekali sudah belajar fisika dan lain-lain. Atau pada hari ini saya merasa agak sedikit sulit dalam memahami, boleh seperti itu ya. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pahami, silakan kalian tuangkan ke dalam
forum stream classroom-nya seperti itu. Kalau bagaimana? Jelas tidak instruksi dari Bu Deni? Jelas, Bu. Jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Google Meet-nya Bu Deni akhiri. Silakan kalian lanjutkan dengan memahami videonya kembali, menonton kembali videonya, praktikum dan lain sebagainya. Juga bisa dengan mengerjakan latihannya. Nanti tugasnya adalah hari ini itu adalah kalian LKS uji kompetensi 1 ya. Nanti Bu Deni perjelas di classroom-nya. Nggak usah banyak-banyak. Nomor 1, kemudian nomor 1 dulu lah ya, gitu ya. Uji kompetensi itu nomor 1, nanti yang nomor 1 bagian A dan nomor 1 bagian B, seperti itu, 2. Tugasnya 2, uji kompetensi 1, nomor 1 bagian A dan uji kompetensi bagian B. Cukup 2 itu. Baik, saya akhiri meeting kita. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Namun sebelumnya, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini, Google Meet-nya ya, dengan mengucap hamdalah. Semoga yang kita pelajari dapat bermakna dalam kehidupan kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita seperti itu. Silakan setelah ini kalian kembali ke classroom-nya untuk ditonton kembali, dicermati, dan memberikan komentar pada forum ya, Nak. Ya, Bu. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi